Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret volta. Materi ini merupakan lanjutan dari materi pembelajaran sebelumnya tentang sel volta. Apa itu deret volta? Deret volta ini adalah deret atau urutan yang menyatakan unsur-unsur logam yang disusun berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi, kegunaan deret volta ini adalah untuk sebagai acuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam lainnya. Yang mana deret volta ini digunakan jika kita tidak mempunyai data E0 reduksinya atau E0 potensial elektroda standarnya. Maka kita gunakan deret volta sebagai acuan untuk menentukan apakah logam ini bisa bereaksi atau tidak, apakah reaksinya berlangsung atau tidak. Adapun sifat-sifat dari deret volta ini adalah yang pertama, dalam deret tersebut logam yang berada di sebelah kiri memiliki E0 reduksi yang bertanda negatif, sedangkan logam-logam yang berada di sebelah kanan, terutama di sebelah kanan dari atom hidrogen, dia elektroda reduksinya bertanda positif. Semakin ke kiri, kedudukan logam semakin reaktif, artinya semakin mudah melepaskan elektron atau semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Semakin ke kiri, kekuatan logam semakin mudah mengalami korosi dan merupakan reduktor dengan reduktor. Reduktor artinya adalah logam-logam yang mengalami oksidasi yang semakin kuat. Jadi reduktor terkuat dalam deret volta adalah logam yang paling kiri. Dia adalah mempunyai kekuatan reduktor yang paling kuat. Semakin ke kanan, kedudukan logam semakin kurang reaktif atau semakin sukar atau sulit dia untuk melepaskan elektron. Semakin ke kanan, kedudukan logam semakin kuat untuk pencegahan korosi dan merupakan oksidator yang semakin kuat. Ingat, ini adalah oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi, dalam deret volta yang paling kuat sifat oksidatornya adalah paling kanan. Yang paling kuat sifat reduktor adalah yang paling kiri. Semakin ke kanan, ya semakin kuat sifat oksidatornya. Semakin ke kiri, semakin kuat sifat reduktornya. Dalam deret volta, kita bisa menyatakan keberlangsungan satu reaksi di mana logam sebelah kiri itu akan dapat mengusir atau mendesak atau mereduksi logam yang berada di sebelah kanannya, sehingga reaksi tersebut akan langsung spontan. Dengan kata lain, reaksi yang logam berada di sebelah kiri mengalami oksidasi dan logam sebelah kanan mengalami reduksi. Logam-logam sebelah kanan tidak akan dapat mengusir atau mendesak atau mengoksidasi logam yang berada di sebelah kiri, sehingga reaksinya tidak akan dapat berlangsung. Bagaimana urutan deret volta? Coba lihat daftar deret volta berikut. Ini adalah urutan logam yang berwarna hitam. Ini adalah logam lithium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan. Ini ada H2O. Apa guna H2O nanti kita bisa lihat pada penjelasan berikutnya. Kemudian ada Zn, seng, krom,
besi, kadmium, kobalt, nikel, timah, timbal, ada hidrogen, kemudian tembaga, air raksa, perak, platina, dan aurum atau emas. Nah, di sini kelihatan ada H2O. Ada logam yang berada di sebelah kiri H2O, ada logam yang berada di sebelah kanan H2O. Kenapa H2O diletakkan di sini? Jadi diletakkan bahwasanya deret volta ini disusun berdasarkan enol reduksinya. Maka ini adalah urutan dari enol reduksi dari yang kecil ke yang paling besar. Diketahui hidrogen ini memiliki enol reduksi adalah 0. Maka yang sebelah kiri hidrogen ini enolnya semuanya bertanda negatif, tapi semakin kecil. Kemudian sebelah kanan H ini adalah logam-logam yang memiliki nol positif. Sebelah kiri H2O artinya logam-logam ini dia dapat bereaksi dengan air. Logam-logam sebelah kiri bisa bereaksi dengan air. Sedangkan logam-logam yang berada di sebelah kanan dia tidak dapat bereaksi dengan air. Kalau dengan hidrogen, sebelah kiri hidrogen ini logam-logamnya dapat bereaksi dengan hidrogen. Sebelah kanannya tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Salah satu hidrogen, reaksi dengan hidrogen adalah reaksi dengan asam. Jadi yang sebelah kiri hidrogen ini dapat bereaksi dengan asam, sebelah kanan tidak dapat bereaksi dengan asam. Nah, inilah dia deret volta yang dimaksudkan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya tidak ada data enol. Maka deret volta ini bisa kita gunakan tanpa menggunakan data enol. Dengan syarat deret volta ini kita bisa hafal, kita bisa ingat urutannya. Jangan urutannya sampai terbalik. Jika urutannya terbalik, maka nanti kekhawatiran dalam penentuan reaksinya akan salah. Apakah reaksi spontan atau tidak, jika terbalik maka dia akan salah. Dari pernyataan yang sebelumnya, semakin ke kiri, semakin mudah mengalami oksidasi. Semakin mudah mengalami oksidasi. Dengan oksidasi disebut dengan reduktor. Jadi di sini reduktor terkuat ini adalah litium. Reduktor terkuat adalah litium. Sedangkan semakin ke kanan, semakin mudah mengalami reduksi, dan disebut dengan oksidator. Maka oksidator terkuat adalah aurum. Jika kita melihat misalnya ada logam Mg, ada logam ada Mg, ya kalau kita melihat Mg dengan Zn. Apakah reaksi ini bisa berlangsung? Bisa jika Mg ini mengalami oksidasi, ya, sedangkan Zn ini mengalami reduksi, maka reaksi ini akan berlangsung. Tapi jika terbalik maka tidak ada berlangsung. Misal Zn mengalami oksidasi, Mg mengalami reduksi, maka reaksi ini tidak akan berlangsung. Jadi reaksinya akan berlangsung jika sesuai dengan urutan dari volta ini. Oke. Ini adalah urutan dari volta tersebut. Lanjutannya, reduksi dan oksidasi pada volta. Saya sudah kita jelaskan bahwasanya reduksi itu adalah yang mengalami reduksi, yang katanya adalah reduktor. Reduksi sama dengan reduktor, yang mengalami oksidasi. Sedangkan reoksidasi maksudnya ini adalah sama dengan oksidator yang mengalami reduksi. Maka urutannya saya jelaskan bahwa
Semakin ke kiri, maka reduktornya semakin besar, semakin kecil, reduktornya semakin kecil, dan oksidatornya yang semakin besar. Ini urutannya. Silakan kita lihat. Jadi semakin ke kiri, semakin mudah mengalami oksidasi, maka disebut dengan reduktor. Karena semakin mudah mengikuti oksidator. Contoh ini ada perkiraannya. Jadi kalau dia oksidasi, berarti yang sebelah kiri, L menjadi L plus. Sebelah kanannya adalah L plus menjadi M. Misal jika L nya adalah Ca, M nya adalah Al, Ca sama Al, berarti Ca ini menjadi Ca plus 2, sedangkan Al plus 3 menjadi Al, maka itu akan berlangsung. Sekarang kita lihat beberapa contoh soal. Misalnya soalnya seperti ini. Diketahui ada dua reaksi sel, Fe tambah Cu2+ menjadi Fe2+ tambah Cu. Yang kedua, Zn2+ tambah I menjadi Ni2+ tambah Zn. Manakah pernyataan yang benar? Dan jawabannya adalah C. Biasanya logam Fe dapat mendesak logam Cu. Bagaimana kita bisa mendapatkan logam tersebut? Mari kita lihat penjelasannya. Kita bisa menjawab menggunakan deret volta. Coba lihat yang pertama. Yang pertama ini adalah Fe dengan Cu. Kita lihat dulu posisi di mana Fe dan Cu. Lihat, ini adalah Fe-nya, dan ini adalah Cu-nya. Artinya Fe berada di sebelah kiri dan Cu berada di sebelah kanan. Berarti Fe mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Kita lihat kebenarannya. Fe menjadi Fe2+, artinya adalah oksidasi. Cu menjadi Cu2+ menjadi Cu, ini adalah reduksi. Berarti reaksi pertama ini berlangsung. Kalau berlangsung berarti maka yang sebelah kiri dapat mendesak sebelah kanan. Jawabannya adalah Fe dapat mendesak logam Cu2+ menjadi Cu. Jawabannya C. Logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. Untuk yang kedua kita lihat. Ada Zn, ada Ni. Kita lihat lagi dari volta. Zn sebelah kiri, Ni sebelah kanan. Zn mengalami oksidasi dan Ni mengalami reduksi. Zn mengalami oksidasi, Ni mengalami reduksi. Lihat. Zn, ternyata Zn sini mengalami reduksi, Zn2+ menjadi Zn, artinya tidak sesuai dengan deret volta. Ni harusnya reduksi, tapi di sini Ni mengalami oksidasi. Berarti reaksi yang kedua ini tidak dapat langsung karena posisinya tidak pas sesuai dengan deret volta. Maka reaksi kedua tidak berlangsung. Berarti di sini yang bisa terjadi adalah Fe bisa mendesak logam Cu. Artinya kiri dapat mendesak kanan. Kiri dapat mendesak kanan. Jadi Fe dapat mendesak ion logam Cu. Didesaknya kemudian Cu2+ pun menjadi logam Cu. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jadi ingat si kata Ares yang sebelah logam kiri dapat mendesak logam dari sebelah kanan. Contoh soal kedua. Di sini ada Fe, Sn, dan Cu. Berdasarkan data di atas, maka pernyataan yang benar adalah di sini kita sudah diberikan data enol rate-nya, ya ada min plus. Maka kalau kita sudah mempunyai data enol ini, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan data dari volta, karena sebenarnya kita sudah tahu. Dari enol ini kita bisa susun enolnya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti urutan paling kecilnya adalah Fe, kemudian baru Sn, dan baru Cu. Ya, Fn, Fe. Nah, bahwasanya enol bertanda negatif paling kiri dari volta, enol bertanda positif itu berada paling kanan dari volta.
Jadi semakin ke kiri NO semakin kecil dan semakin ke kanan NO semakin besar. Jadi urutannya dalam volta adalah Fe, Sn, dan Cu. Kalau begitu, urutan Fe, Sn, dan Cu, ingat sebelah kiri dapat mendesak yang sebelah kanan. Berarti Fe dapat mendesak Sn dan Cu. Sn hanya dapat mendesak Cu, dan Cu tidak dapat mendesak Fe maupun Sn. Jadi yang Fe ini, Fe dapat mendesak Sn, Fe dapat mendesak Cu. Sn hanya dapat mendesak Cu, tapi tidak dapat mendesak Fe. Cu tidak ada yang bisa didesak. Nah, Cu tidak bisa mendesak Fe dan tidak bisa mendesak Sn. Demikianlah materi tentang deret volta. Jadi untuk deret volta ini mempermudah kita dalam menentukan suatu reaksi tersebut berlangsung atau tidak. Dengan menggunakan deret volta, kita bisa menentukan manakah yang menjadi oksidator, manakah yang menjadi reduktor dalam suatu persamaan reaksi redoks. Demikian untuk pelajaran deret volta kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu dalam memahami materi tentang deret volta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.